Dua darah kuno mengalir di nadi Nusantara. Darah Sanjaya dari Medang dan darah Manikmaya dari Galuh. Dua garis yang dahulu satu, kini terbelah oleh waktu, ideologi, dan kehendak untuk menguasai. Dari retakan darah itulah api kembali menyala. Prabu Welangan dari Medang menantang Prabu Darmaswara dari Galuh. Dua raja yang sama-sama mengaku pewaris sejati tatanan lama, namun berhadapan sebagai musuh dalam sejarah. Musim hujan baru saja reda ketika surat itu tiba di Istana Kawali. Utusan Medang datang dengan pakaian putih dan cep kerajaan bergambar Garuda Sanjaya. Prabu Darmaswara menerima gulungan surat itu dengan wajah datar. Surat itu dibuka di hadapan para mantri dan resi. Kepada saudara kami di barat, demikian tulisan Welangan. Ingatlah bahwa tanah Galuh adalah warisan Wangsa Sanjaya. Maka kembalilah ke pangkuan Medang di bawah Dharma yang satu, agar Nusantara tak terpecah, ruangan hening. Para pembesar menunduk, sebagian gemetar menahan amarah. Rangga Kawali, panglima tertinggi, berseru lantang. Itu bukan ajakan, itu ancaman. Medang ingin menaklukkan kita. Darmaswara memejamkan mata sejenak. Jika darah yang sama menuntut ketaatan, berarti darah itu telah kehilangan kehormatannya. Darmaswara bukan raja sembarangan. Ia dididik dalam tradisi Sunda, Siwa, Buddha, mengerti arti keseimbangan dan bahaya keangkuhan. Ia tahu, menolak Medang berarti memancing perang, namun tunduk berarti kehilangan jati diri Galuh. Ia mengirim utusan, Pangeran Susuk Tunggal, putra mahkota muda, membawa pesan damai dan emas dari tambang Pangandaran. Isinya singkat namun tegas. Galuh menghormati Medang sebagai saudara tua, namun setiap tanah punya dharmanya sendiri. Biarkan Galuh menjaga jalannya. Welangan menerima utusan itu di Istana Medang Ketandan. Ia membaca surat itu di hadapan Brahmananya, lalu tertawa panjang. Darah Sanjaya tidak minta izin kepada siapapun, katanya. Kalau Galuh menolak, maka akan kuingatkan dengan api. Kabar penolakan Medang sampai ke Kawali seperti petir. Rapat rahasia digelar di Pendapa Balayuda, markas militer Galuh. Rangga Kawali membentangkan peta tanah barat. Jalur pasukan Medang kemungkinan besar lewat lembah Ciwaringin di utara, menyusuri jalur pedagang dari timur. Mereka akan datang cepat, memakai siasat kilat dari pegunungan. Tapi mereka tidak tahu, tanah ini bernyawa, ujar Rangga. Darmaswara berdiri di depan peta. Pertahanan kita bukan di benteng, tapi di rakyat. Kita tidak melawan saudara, kita melawan keserakahan. Ia memerintahkan mobilisasi terbatas, pasukan gajah dari Panjalu, pemanah hutan dari Parigi, serta prajurit wanita Sri Kandi Galuh dari barat. Total 12.000 jiwa bersumpah menjaga tanah leluhur. Di sisi lain, Welangan menghimpun kekuatan 3 kali lipat. Pasukannya terdiri dari prajurit elit Cakrawahana, ahli siasat dari Medang, dan barisan Brahmana perang yang menganggap perang sebagai penyucian dharma. Mereka membawa mantra, pedang, dan bendera hitam bertulis aksara Sanskerta kuno, Sarva Dharma Mataram Eka. Segala dharma harus satu. Serangan dimulai pada awal musim kemarau. Malam gelap tanpa bulan, ketika pasukan Medang melintasi perbukitan Breps dan menembus perbatasan barat. Mereka membakar lumbung di desa perbatasan dan menancapkan panji Garuda Sanjaya di tanah Sunda. Keesokan paginya, kabar itu sampai ke Kawali. Lonceng perang dipukul 3 kali. Rangga Kawali memimpin pasukan utama, sementara Darmaswara tetap di istana untuk mengatur logistik dan diplomasi darurat dengan kerajaan tetangga. Namun, saat laporan datang bahwa Medang sudah menembus Ciwaringin, Darmaswara mengambil keputusan ekstrem. Aku sendiri akan turun ke Medan. Jika darah ini harus tumpah, biarlah itu darah raja, bukan darah rakyat. Lembah Ciwaringin menjadi lautan debu dan teriakan. Pasukan Galuh membentuk barisan ganda. Pemanah di belakang, tombak di depan. Medang menyerang dengan formasi kilat seperti ular baja. 3 hari 3 malam, pertempuran berlangsung sengit. Prajurit Galuh bertahan dengan disiplin yang luar biasa. Rangga Kawali menebas Panglima Welangan pertama, Rakrian Sogata. Namun pasukan Medang terus menyerbu dengan mantra dan siasat berlapis. Pada hari keempat, Welangan memerintahkan siasat api bayangan membakar lembah untuk memecah barisan musuh. Asap pekat menutupi pandangan, membuat langit tampak merah darah. Di tengah kekacauan itu, Prabu Darmaswara turun ke medan perang. Ia memegang tombak Hyang Trikarma, pusaka leluhur Galuh,
dan berdiri di tengah kabut. Darah Sanjaya atau darah Manikmaya sama-sama suci, tapi yang mencemari leluhur dengan kesombongan harus ditundukkan. Ia menancapkan tombak ke tanah. Tanah bergetar, angin berbalik arah. Asap yang tadinya menyelimuti pasukan Galuh kini menutupi pasukan Medang sendiri. Kebingungan melanda barisan Welangan. Banyak prajurit saling menebas dalam kabut. Darmaswara memberi aba-aba. Majulah Galuh, hancurkan bayangan, bukan saudaranya. Serangan balik Galuh menggulung bagai badai. Welangan terluka di dada oleh panah dari pemanah wanita Panjalu. Ia jatuh sambil menatap langit timur yang mulai memerah. Dharmaku telah patah, katanya sebelum menghembuskan napas terakhir. Kemenangan itu membawa duka. Ribuan prajurit gugur di kedua pihak. Darmaswara memerintahkan agar semua tawanan Medang diperlakukan dengan hormat. Ia bahkan memerintahkan upacara penghormatan untuk arwah Welangan di Candi Lemahgiri. Kita tidak menang atas Medang, ucapnya lirih. Kita menang atas kesombongan yang menganggap darah sendiri bisa diperintah dengan pedang. Setelah perang, Darmaswara menulis piagam Kawali yang menegaskan bahwa Galuh berdiri sebagai kerajaan merdeka, tidak di bawah Sanjaya, tidak di bawah siapapun, kecuali Dharma leluhur. Piagam itu menjadi dasar ideologi politik Galuh selama berabad-abad kemudian, hingga bersatu kembali dengan Sunda di bawah Prabu Susuk Tunggal dan Prabu Dewaniskala. Beberapa tahun setelah perang, Darmaswara turun tahta. Ia menyerahkan mahkota kepada Pangeran Susuk Tunggal dan memilih bertapa di Gunung Sawal. Di malam terakhirnya, ia berpesan kepada putranya, "Waspadalah terhadap bayangan dari timur. Ia akan selalu datang. Tidak lagi dengan pedang, tapi dengan kata, dengan keserakahan, dengan ingatan akan kejayaan masa lalu. Jaga Galuh dengan kebenaran, bukan dengan dendam." Legenda mengatakan tubuh Darmaswara lenyap di tengah kabut puncak Sawal, hanya menyisakan tombak dan jejak kaki di batu. Sejak saat itu, rakyat Galuh percaya, selama mereka setia pada leluhur dan keadilan, bayangan dari timur tidak akan pernah lagi menelan barat. Perang antara Darmaswara dan Welangan bukan sekadar benturan dua raja, tapi benturan dua tafsir tentang warisan Nusantara. Welangan melihat kesatuan sebagai kekuasaan di bawah satu pusat. Darmaswara melihat kesatuan sebagai kehormatan dalam keberagaman. Dan dari konflik itulah lahir pemahaman baru, bahwa jati diri tidak ditentukan oleh darah yang sama, tapi oleh nilai yang dijaga ketika darah itu diuji.